Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Rana Santri. Pati merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pati Kota. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Itu dikarenakan 70% wilayahnya adalah lahan pertanian. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari sektor pertanian dan nelayan. Meski belakangan ini sektor industri juga berkembang sangat pesat. Kabupaten Pati berbatasan dengan Kudus, yang mana Kudus merupakan salah satu pusat perkembangan Islam dari dulu sampai sekarang. Maka tak heran perkembangan pondok pesantren di Pati terbilang cukup baik. Banyak sekali pondok pesantren berkualitas yang bisa dijadikan tempat mendalami agama Islam, baik yang masih salafi, ataupun yang sudah modern. Berikut kami rangkum 7 pesantren terbaik di Kabupaten Pati yang bisa jadi referensi untuk anak-anak yang ingin mondok di Pati. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Pondok Pesantren Raudatul Ulum Buyangan, terletak di Desa Buyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Berjarak sekitar 14 km dari Kabupaten Pati, pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1950 oleh Kiai Haji Suyuti Abdul Qodir, kemudian di tahun 1972, dibentuklah Yayasan Perguruan Raudlatul Ulum yang mana yayasan tersebut membawahi berbagai pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal diantaranya mulai dari RA, MI, MTS, MA, Madrasah Diniyah Sanawiyah dan Madrasah Diniyah Persiapan Aliyah. Selain itu, pesantren ini juga memiliki berbagai macam lembaga yang dikelola langsung oleh yayasan, diantaranya, ada Koperasi Pesantren, Majelis Taklim Raudatul Ulum, Lembaga Peningkatan dan Penguasaan Bahasa Arab dan Inggris, Bimbingan Haji dan masih banyak lagi. Bahkan, pesantren Raudlatul Ulum ini mempunyai rumah sakit yang bernama Rumah Sakit As-Suyutiyah, di mana rumah sakit ini tidak hanya untuk santri pondok, melainkan juga untuk masyarakat umum. Pondok Pesantren Sofa Az-Zahro. Yang kedua ada Pondok Pesantren Sofa Az-Zahro. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Imam Sofwan dan Nyai Hajah Fatimah Az-Zahro sekitar tahun 1990-an. Pesantren yang terletak di lereng Gunung Muria ini, tepatnya di Kompleks Yayasan Al-Ma'arif RT 4, RW 2, Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, menjadikan pesantren ini memiliki suasana yang sangat asri dan sejuk. Pada awalnya, pesantren ini hanya untuk membina dan mendidik generasi muda dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang lurus. Namun seiring berkembangnya era digital, pesantren Sofa Az-Zahro juga membekali para santri supaya memiliki bermacam-macam keahlian, yaitu dengan memadukan pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formalnya meliputi PAUD, TK, MI, MTS, MA, dan SMK. Tak ketinggalan pula, pesantren Sofa Az-Zahro juga mempunyai berbagai program ekstrakurikuler untuk menunjang bakat para santri sesuai bidangnya masing-masing. Pondok Pesantren Matoliul Huda. Yang ketiga ada Pondok Pesantren Matoliul Huda yang terletak di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, tepatnya 500 meter sebelah barat Kompleks Makam Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin. Perintis pesantren ini adalah Kiai Haji Ahmad Fuad Abdillah, sekitar tahun 1997 Masehi, yang awalnya hanya menerima santri putri, itu pun masih bertempat di kediaman beliau. Lambat laun, jumlah santri semakin banyak, dan akhirnya dibangunlah bangunan pesantren yang diberi nama Matoliul Huda Al-Kausar. Pada awalnya, pesantren ini berbasis tahfiz, namun seiring berjalannya waktu dan tuntutan zaman, agar santri selain belajar tahfiz Al-Quran, para santri juga bisa memperoleh pendidikan formal, maka, dibangunlah pendidikan formal, meliputi Madrasah Diniyah dari mulai RA sampai Madrasah Aliyah, serta terdapat pendidikan-pendidikan paket, dari mulai paket A buat Ula, paket B buat Wusto, serta paket C buat Ulia. Pesantren Matoliul Huda juga menyediakan ekstrakurikuler yang dapat menunjang keterampilan para santri. Pondok Pesantren Maslakul Huda. Selanjutnya, ada Pondok Pesantren Maslakul Huda, di mana pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Kabupaten Pati, yaitu didirikan sekitar tahun 1910 oleh Kiai Haji Mahfuz bin Abdussalam. Beliau adalah ayah dari Kiai Haji Sahal Mahfuz, seorang ulama karismatik yang pernah menjabat sebagai Ketua MUI.
dan juga pernah menjadi Rois Amsyuriah PBNU. Dulunya, pesantren Maslakul Huda hanya menerima santri putra saja. Atas usulan dari istri Kiai Sahal, maka dibangunlah asrama putri untuk menampung santri putri sekitar tahun 1979. Pesantren yang terletak di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso ini mempunyai program unggulan di bidang usul fikih. Bahkan di pesantren ini juga terdapat Mahat Ali yang juga fokus pada aspek usul fikih. Pondok Pesantren Raudatul Falah. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Raudatul Falah yang berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 2009. Pesantren ini berdiri atas keinginan warga sekitar terhadap sebuah yayasan pendidikan, agar anak-anak mereka bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Secara geografis, Pondok Pesantren Raudatul Falah terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, di mana daerah tersebut jauh dari keramaian dan dekat dengan daerah pegunungan, agar para santri bisa fokus belajar dan menghafal Al-Quran. Saat ini, pesantren Raudatul Falah sudah memiliki banyak sekali lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, pendidikan formal mulai dari TK hingga SMK, dan non-formalnya mulai dari TPQ hingga Ulya. Dari segi pesantrennya juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, meliputi pesantren tahfiz anak-anak, pesantren tahfiz remaja, dan pesantren tahfiz dewasa. Pondok Pesantren Al-Istianah. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Al-Istianah yang terletak di Jalan Ronggo Warsito, RT 6 RW 2, Desa Pelangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1993, oleh Kiai Haji Nur Rohmat, yang mana beliau juga merupakan anggota polisi berpangkat Bribtu, di Polda Jawa Tengah. Pesantren ini di bawah naungan Yayasan Al-Istianah Pelangitan, yang mana yayasan tersebut selain membawahi pesantren Al-Istianah, juga membawahi beberapa lembaga pendidikan lainnya, seperti TPQ, Madrasah Diniyah, MTS, dan Madrasah Aliyah. Pesantren ini juga sangat memperhatikan masa depan para santri setelah keluar pesantren, agar para santri tidak hanya alim dalam ilmu agama, tapi juga mampu bekerja sesuai bidang keahlian masing-masing. Makanya di pesantren ini banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk pembekalan para santri, seperti pertukangan, perkebunan, menjahit, perbengkelan dan masih banyak lagi. Institusi Pesantren Matoliul Falah. Yang terakhir ada Institusi Pesantren Matoliul Falah atau biasa disingkat IPMAFA, berdiri pada tahun 2008, yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Matoliul Falah. IPMAFA merupakan perguruan tinggi alternatif bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di bangku kuliah dengan berbagai pilihan jurusan dan program studi. IPMAFA lahir sebagai kelanjutan dari unit pendidikan dasar dan menengah yang hampir satu abad dikelola oleh perguruan Islam Matoliul Falah. Di sini, sudah sangat representatif untuk dijadikan sebagai tempat menempa ilmu di tingkat sarjana, karena sudah dilengkapi dengan lembaga yang relevan dengan program studi. Di antara program studi di IPMAFA antara lain, ada Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab, Perbankan Syariah, dan Dakwah, dan pada tahun 2015, IPMAFA membuka program studi baru, di antaranya ada Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta program Zakat dan Wakaf. Di IPMAFA, juga dilengkapi berbagai fasilitas yang cukup lengkap, ada perpustakaan, asrama untuk para santri, masjid dan masih banyak lagi. Itulah rekomendasi 7 pesantren yang ada di Kabupaten Pati. Sebetulnya, masih banyak sekali pondok pesantren yang berkualitas di Pati, karena sejatinya, semua pondok pesantren adalah tempat yang paling bagus untuk menempa ilmu agama. Apalagi pondok pesantren sekarang sudah banyak yang mengkombinasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi, jangan khawatir untuk menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam kami menyampaikan informasi. Kritik dan saran tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.